yang baru atau sesuatu yang diimpikan? Wah, anniversary-nya pas ulang tahun pas anniversary pas kita ke Jepang sebenarnya. Sebenarnya kado yang terindah adalah membawa orang mami papiku berangkat liburan ke Jepang. Itu pertama kalinya papiku tuh minta berangkat ke Jepang, berangkat ke luar negeri, permintaan dia. Aku udah sama mereka anggaplah seumur aku ya, udah 48 tahun. Kayaknya ke luar negeri memang udah pernah pergi sama orang tua udah lama banget, tapi permintaan beliau yang nah itu deh yang bikin aku terharu karena dia minta papi mau ajak mami lihat sakura. Tumben karena yang aku tahu papi itu pakai pesawat gitu. Jadi ya anggaplah itu sebagai hadiah anniversary aku, liburan maksudnya ulang tahun aku bisa bareng ke luar negeri atau bisa menyenangkan keluarga, khususnya ibu papaku. Ada alasan tersendiri nggak kenapa harus Jepang? Dia maunya ke Jepang, papiku maunya ke Jepang karena mami mau lihat sakura, itu aja sih permintaannya. Dan alhamdulillah kesampaian karena aku juga deg-degan pada saat aku berangkat sebelum puasa itu kan sakuranya katanya belum ada karena dia adanya di bulan akhir Maret atau mau ke April. Dan di situ harganya mahalnya minta ampun karena seasonnya lagi pas tingginya. Aku deg-degan, aku bilang ya Allah nih mudah-mudahan nasarku bisa tercapai. Akhirnya alhamdulillah dapet, itu sakuranya opening, malahan jadi lagi pas bagus-bagusnya dan dia bilang cuma berapa hari berkembang. Habis itu dia rontok lagi. Aduh, alhamdulillah kesampaian mamiku seneng banget. Jadi sekalian sama hadiah ulang tahun juga. Ya anggaplah itu hadiah anniversary aku, di situ juga hadiah ulang tahun aku dan bisa melihat mereka bahagia itu udah suatu anugerah lah buat aku gitu. Dan rezeki yang kemana ya kita kerja buat siapa sih gitu, buat nyenengin keluarga. Kalau untuk Mbak Lizanya sendiri nih ada hadiah khusus nggak dari suami gitu? Ya itu hadiahnya Mbak, hadiahnya pergi ke Jepang karena itu kan lumayan ya harganya ya Mbak gitu. Sebenarnya ada tapi kan nggak perlu disebutin lah ya, itu inilah maksudnya reward aja. Jadi suami cuma ngelihat karena aku kan memang suka pakai sesuatu yang maksudnya kayak matchingin gitu kan, jadi dia ngasih sesuatu ya, kasih tas ke aku gitu buat matchingin tapi enggak lah, yang penting kita berangkatnya sama mami papi itu yang paling penting. Mungkin di usia yang udah lumayan kan ya, Lumayan Mbak. tapi masih kelihatan awet muda. Serius? Iya beneran. Alhamdulillah, ya Allah, amin. Rahasianya apa tuh Mbak? Aku nggak pernah mau ya gini, kalau aku orangnya tipikal orang aku tuh easy going ya. Kalau ada masalah memang nggak pernah mau diambil pusing kalau aku orangnya. Jadi selalu menghindari hal-hal yang negatif. Jadi aura aku tuh pengennya ketemu orang yang positif. Mungkin karena memang kegiatan aku rata-rata banyaknya di olahraga, ketemu orang banyak, happy dan ketemu musik, ketemu gerakan, ke bawah kali ya dari aura itu kali ya, mungkin gitu. Terus olahraga juga kan jadi dia mengolahragakan diri sendiri, mengolahragakan orang, jadi berkahnya ada buat diri sendiri, ada berkah buat orang lain juga. Jadi mungkin karena kebiasaan olahraga itu kali ya, kalau aku sih percaya itu karena mamiku juga sampai sekarang umurnya 72, mukanya tuh menurut aku ya alhamdulillah gila sih, itu sih awet muda banget. Karena kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh kayak kerutan di sini, dia tuh nggak ada, bisa dibilang minim kerut. Aku nggak tahu kenapa, karena memang dia punya pegangan kayak suka olahraga muka, olahraga tangan, mungkin peredaran darah ya. Jadi kayak dia bilang nih tips mami, katanya tips mami buat kamu nih. Nanti kalau kamu udah, sebenarnya ada 2 ya tips dari dia, ada exercise. Itu olahraga untuk kewanitaan ya, kayak senam kegel, tapi dia bilang namanya exercise. Itu ada ilmu yang dia kasih ke aku untuk bisa ngajarin ke orang-orang kayak ibu-ibu atau perempuan yang sudah menikah. Salah satu itu. Kedua, senam muka. Senam muka itu ada A, I, U, E, O, terus kayak kumur-kumur. Jadi peredaran darah muka tuh jadi lancar. Terus kayak menghindari kerutan juga katanya gitu. Ketiga, senam tangan, jari-jari gitu. Terus ya selain badan yang kita udah lakuin biasa, stretching apa segala macam, itu sih memang udah lumrah lah ya. Tapi yang senam-senam muka itu kan seru ya, kayak A, I, U, E, O, berkumur gitu. Itu sering banget tuh dia selalu wanti-wanti, sering-sering kayak gitu. Terus kayak apa sih, kayak nafas terus dibuang kayak hah. Nah itu kayaknya menurut aku melepaskan stres atau melepaskan penat, melepaskan sesuatu yang beban gitu. Jadi jangan ditahan-tahan. Nah mungkin itu salah satu tipsnya dari dia. Tapi mungkin kalau Mbak Liza ke teman-teman
yang ikutan Zumba bareng Mbak Liza juga member ya, itu dikasih tahu juga Iya. ilmunya. Aku kalau abis Zumba itu biasanya kan aku 1 jam sampai 1 jam 20 menit biasanya. Nah 20 menit terakhir itu aku kasih bonusnya aku kasih exercise. Makanya seneng ya kali ya, ibu-ibu tuh pada wah ada bonusnya gitu kan. Biasa kan kalau orang Zumba ya Zumba udah selesai bye gitu kan. Kalau ini enggak, aku pasti kasih tips-tips yang lain gitu. Jadi kayak senam muka, senam jari-jari, ada pembentukan, ada senam exercise, tapi nggak semua ya, maksudnya nggak semua aku kasih, karena itu kan kalau bener-bener exercise-nya itu full bisa 1,5 jam, udah itu capek banget, dan emang harus khusus punya waktu, jangan nggak boleh digabung sama Zumba, karena tuh Zumba udah capek apalagi itu kasih kayak poin-poinnya aja, gerakan-gerakan khususnya. Terus sejak kapan sih Mbak Liza hobi untuk Zumba seperti itu, mendalami itu? Kalau dalam nih olahraga itu udah aku tekunin dari aku muda, sebenarnya dari aku kecil ya. Kalau aku mau tanya Mbak Liza lebih dulu mana, nyanyi, entertainment apa sih olahraga? Sebenarnya olahraga dulu, karena dari kelas 5 SD aku udah ngajar. Itu udah, karena ibu kan orang instruktur senam, punya sanggar senam dari zaman dahla. Jadi aku kecil, dari aku lahir kayaknya yang aku dengar cuma hitungan sama koreografi tuh yang dilihat, oh ini lagi terus member gitu banyak kan. Jadi kayaknya udah kepatek gitu sama suasana itu. Jadi kalau ngajar emang dari kecil. Terus kalau untuk Zumba dari 2010 awal mulai, karena Zumbanya masuk ke Indonesia tahun 2009. Aku jadi instructor tuh 2010. Jadi brand ambassador 2017 sampai sekarang. Tapi mungkin ada hal-hal momen yang paling kayak diingat banget karena jadi Zumba gitu. Momen yang paling berharga? Nah, ada banget. Setelah jadi brand ambassador ya tahun 2017, aku diundang sama Zumba Home Office dari Amerika langsung. Itu purple carpet, ya kan bangga lah mewakili Indonesia. Jadi waktu itu ada Zumba brand ambassador dari 6 negara, karena itu pertama kali Zumba convention yang diadakan oleh Zumba Home Office di Amerika, di Orlando ya. Aku bawa kayaknya tim dari Trans ya. Ada, betul banget. Dari Trans mereka mengundang langsung media dari sini, langsung diajak ke sana. Terus kita langsung memperlihatkan Zumba Convention di sana seperti apa di seluruh dunia, Mbak. Soalnya itu kumpul, itu ada ribuan orang, ramai sekali. Dan aku mendapat kesempatan di Purple Carpet bertemu dengan artis Hollywood, keren banget. Iya, jadi ada Montana Tucker juga, ada banyak beberapa artis yang mungkin ada artis Kolombia ya, maksudnya ada yang telenovela lah apa, cakep banget kan gitu. Dan aku mau ke Indonesia, itu salah satu kebanggaan, dan itu semua dibayarin gratis semuanya sama Zumba kan, jadi bangga. Terus ada terakhir itu kita pakai kostum ala, maksudnya dari negara masing-masing. Aku pakai kebaya Jawa gitu, tapi modern, pakai sanggul pakai topeng. Wah, itu untungnya tim Zumba aku tuh kreatif semua ya. Kita kan penari ya besar. Jadi ada yang pakai baju Bali, ada yang pakai baju Hanoman, itu mereka jadi pusat perhatian. Jadi kita di situ udah kayak apaan tahu, di foto-fotoin orang. Can I picture with you? Oh, where you from? Apa segala macam. Kita seneng lah. Wah, jadi kita doang yang di foto-foto kayak orang, ya ada pakai Hanoman, bayangin pakai topeng, terus yang itu pakai apalah segala macam. Jadi nyentrik banget. Jadi mereka tuh kayak wow gitu loh. Kita doang yang kayak kostum banget gitu ya. Mereka kan kostumnya standar lah ya. Kita yang bener-bener kayak niat banget. Itu sih yang menjadi kebanggaan. Nah, mungkin ada masa-masa down-nya selama Zumba, ada nggak tuh? Apalagi kan waktu pandemik tuh. Oh, masa pandemi itu, oke, masa-masa paling suram. Enggak suram sih, jangan ya kita bilang suram. Enggak, aku ngerasa masa pandemi itu masa keberkahan buat aku. Di saat aku harus berhadapan dengan masa pandemi itu, semua harus berhenti. Show aku yang udah 6 bulan ke depan udah ada schedule, harus stop semua, ya kebayang ya Mbak. Itu kan rezeki dari situ kan, alhamdulillah kayak, ya Allah ini gue harus ngapain lagi nih, gila semua harus di rumah, harus nggak tahu mau ngapain. Akhirnya aku cari akal, akhirnya aku bikin live sale. Nah, dari mulai pandemi, garage sale baju-baju aku yang tadinya nggak keurus jadi keurus, terus barang-barang yang tadinya nggak kebuka jadi kebuka, terus akhirnya jadi ngebersihin tuh rumah semuanya dengan garage sale itu di live sale. Akhirnya dari live sale itu berkahnya banyak, yang tadinya orang katanya Mbak Lisa kita semua shutdown gini-gini nggak ada uang apa segala macam, malah aku jual. Nah akhirnya seller aku kan kebetulan alhamdulillah banyak teman seller yang urusan branded, dari branded barang-barang branded sampai yang lokal brand, pokoknya OKM apa segala macam, mereka tuh pada datang ke aku minta tolong dijualin ke barangnya. Jadi aku bantu mereka jualin barangnya, alhamdulillah aku juga dapat duit, mereka dapat duit. Itu malahan pada saat pandemi orang bukan yang nggak ada duit ya, itu duitnya malah banyak banget, dan aku rezekinya malah kayak aduh, itu namanya gang berkah. Itu sekali live itu
bisa sampai 200 dulu ya, 200 barang sold out itu branded semua. Kebayang, branded aja udah harganya berapa? Iya. Itu dari tas-tas. Jadi orang tuh banyak yang jual BU. Ya itu kayak gitu kan. Jadi kayak ada punya tas apa yang brandnya apa gitu. Mbak, tolong Mbak, ini aku butuh buat ini ya. Semua orang punya kebutuhan. Tapi di situ, waduh, itu yang beli banyak, bukannya malahan kayak nggak ada duit, mana nggak ada duit, orang duit dia malah ini beli wah ini laku sampai 200 biji itu yang terjadi pada saat pandemi. Sampai akhirnya aku pindah pindah ke US gara-garanya vaksin. Jadi awal mulai dari situ. Jadi aku di Jakarta karena udah ya ada keluarga yang meninggal karena kena covid kan, kita stres semua nih. Suamiku orangnya parah parnonya gila-gilaan karena dia punya autoimun. Terus kita nggak bisa vaksin di sini, saya lama lah nunggu. Udah kita memberanikan diri dari uang lifestyle itu uang segitu-segitunya ya. Kita berangkat yuk ke US vaksin. Waktu itu di New York vaksin dapat tet udah kelar. Aku iseng lifestyle dari sana. Barangnya dikargoin kan. Malahan sampai 6 bulan. sampai ya akhirnya aku berdiam dulu di sana karena di Jakarta lagi worse banget. Ya udah aku cari duit di sana. Maksudnya cari duit dalam arti ya udah lifestyle dari sana. Jadi barangnya kita kirim gitu kan. Jadi alhamdulillah kan nggak bawa juga ya, kita kirim. Ya mereka juga akhirnya belanja dari sana, ya aku akhirnya bertahan hidup dari sana dari uang lifestyle. Tapi kayaknya sampai sekarang masih live jualan Masih. brand Tapi gitu. ya ngebantu UKM, kadang membantu teman-teman yang punya produk-produk juga dari Jakarta. Maksudnya yang lokal ya, lokal brand. Sama ya teman-teman seller yang dulunya udah kerja sama kayak aku kayak apaan tahu. Jadi mereka tuh kayak kayak punya hubungan khusus lah gitu. Mbak Lisa, ini ya, maksudnya tetap berjalan ya kita hubungannya. Udah alhamdulillah. Jadi beragam Mbak sekarang. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Senang sih. Ya, tapi mungkin ada keinginan untuk kayak buka bisnis sendiri gitu. Enakin gini loh Mbak, gini loh, kalau buka bisnis kita harus modal pertama, terus belum lagi kita harus maintain karyawan dan lain sebagainya ya, pasti banyak lah minimal maintenance itu pasti ada. Nah ini kan kita nggak ada modal, justru aku yang jadi aku udah punya ruangan, mereka datang ke aku, barangnya udah dititipin, aku tinggal bawa live, kan nggak perlu, ya aku modal karyawan aja, karyawan untuk admin ya. Terus kalau mereka yang senengnya kalau banyak yang laku, aku kasih bonus ke admin, kadang-kadang dari seller-seller juga ngasih, kan seneng. Jadi sama-sama gitu loh. Jadi kita udah karena itu udah terjadi udah lama. Jadi mereka udah kayak udah ngejaga itulah gitu loh. Sama-sama berkahnya bareng, kita dapat rezekinya, kamu dapat rezekinya, ya udah bergulir seperti itu sampai sekarang. Tapi puasa gini masih nge-live juga Mbak Lisa. Malah itu ya karena udah terjalin ya, udah cukup lama, customerku tuh udah punya customer loyal ya, kayak mereka tuh udah nungguin. Harusnya aku berangkat nih, maksudnya kita kan kalau ke luar negeri kadang-kadang Mbak Lisa mau kemana lagi gitu loh. Jadi aku sekarang untuk Ramadan untuk tahun ini aku kita udah punya partner gitu kan, teman-teman yang udah punya barang saya dari Mesir. Karena kan aku kalau Ramadan suka jualin kayak kaftan gitu kan yang emang bener-bener khusus Ramadan. Akhirnya ya mereka yang aku nggak belanja deh, aku nggak keluar negeri, aku biar kamu aja yang berangkat, aku tinggal nge-live aja kan enak. Daripada gue capek-capek udah keluar uang buat berangkat ke luar negeri, belum gue stresnya pulang ke bea cukai kayak gitu kan, aduh nggak deh, mendingan gue di rumah aja, yang belanja udah siapin barangnya, aku tinggal bawa live. Sekarang udah sistemnya kayak gitu. Tapi kalau nge-live kan capek tuh ngomong terus. Ada asisten. Oh. Nah, kita punya host, co-host. Oh, berarti ada hostnya lagi Ada ya? berdua, cewek cowok ya, jadi aku sama dia biasanya dia yang ngebawa. Maksudnya kita berdua sama-sama ya kan, Mbak itu barangnya bukan cuma 10-20 ya, ratusan. Jadi kalau udah sekali live itu udah diprediksi, Mbak minimal ngoceh itu 4 jam tuh. Mbak Lisa 4 jam? Iya, dulu malah lebih parah lagi. Dulu Mbak 2 sesi, jam 2 sampai jam 5 break, maghrib, asar maghrib, terus kita mulai jam 7 sampai jam 12 malam. Itu pernah aku live kayak gitu, gila itu, bener-bener tergila kalau gue bilang. Pernah nggak sampai seret atau seret Nah, tapi gitu? kan karena hasilnya berasa, jadi kita semangat. Begitu kalau udah hasilnya udah kelihatan kan, ya udah bisa beli apa, aku ya ada reward sih, aku bisa beli mobil sendiri. Jadi bener-bener aku udah, ya meskipun mobil ada di rumah, tapi aku pengen deh, ini uang hasil live itu pengen punya sesuatu yang kelihatan gitu apa. Ya udah, aku beli mobil tuh operasional buat anakku sekolah. Mungkin dari hasil live itu selain beli mobil ada lagi yang lainnya? Ya ada, tapi ya aku lebih ke ya buat tabungan aja sih, buat tabungan ya buat pegangan juga, karena
kita nggak tahu ya, kan naik turun ya, kalau ya kayak roller coaster lah Mbak, kan rezeki nggak selalu bagus. Kalau memang lagi pas turun kita harus punya deposit untuk maksudnya jaga-jaga uang jaga untuk bisa cover yang lagi turun gitu. Itu aja sih. Kalau Zumba masih puasa gini? Puasa Zumba masih, tapi nggak, maksudnya puasa dalam, kalau kelas tutup sebulan karena emang membernya kebanyakan orang muslim, jadi mereka bilang Kak kayaknya kita di bulan puasa kan mereka tarawih dan lain sebagainya banyak bukber lah apa, kayaknya kita memang fokusnya untuk Ramadan nggak ada kelas Zumba, jadi nanti abis bulan Ramadan baru mulai lagi, jadi aku latihan sendiri aja. Mungkin bisa nggak sih di share lifestyle Mbak Liza seperti apa gitu? Karena kan memang awet muda banget gitu. Selain dari olahraga mungkin ada gaya pola makannya atau seperti apa? Balance, aku sih orangnya balance aja. Kalau memang kita pada saat nggak menutup, nggak memungkiri aku pencinta kuliner Mbak. Aku juga bukan orang yang diet nih gila-gilaan yang sampai nggak makan apa segala macam. Terus mau target kurusnya apa gila, enggak. Aku balance. Kalau saat aku makan enak aja. Pokoknya nikmatin makanan itu. Tapi untuk minggu kedua ya aku makannya agak ngerem. Jadi kayak nggak makan tepung-tepungan yang berlebihan, makan minuman manis dikurang-kurangin. Tapi kalau emang lagi mau makan ya makan belas. Tapi ada olahraganya. Kalau memang kita nggak olahraga ya itu nggak kebayang ya, udah makannya kayak begitu, nggak olahraga, nggak ada ngerem makan yang baik. Jadi minggu ini bablas, minggu ininya agak ngerem, jadi kayak gitu aja sih. Ntar minggu depannya bablas lagi, minggu depannya ngerem lagi, jadi lebih kayak gitu, balance aja, balance. Sebenarnya sesuatu yang balance kan bagus ya. Nah kan yang berlebih juga nggak bagus. Atau mungkin kalau bukber gini kan pada makannya wah langsung semuanya diambil gitu, itu gimana cara? Aku ngakalinnya gini, kalau emang ya udah bukber nih segala macam apa juga mau, memang lapar mata emang dari awal ya, tapi aku coba untuk buka puasanya tuh yang light, jadi nggak yang langsung berat. Pada saat yang berat, yang tepung-tepungnya itu dikurangin, jadi lebih ke protein. Jadi kalau misalnya daging, nasi, tetap nasi dong, nasi, daging, sayur, buah, dah itu. Nggak yang ntar daging, ntar ada pempek, ntar ada siomay, ntar ada kue cucur, dah lah tepung semua itu, dah udah kebanyakan tepung. Nah itu kan kebablasan. Apa sih kalau emang kayak pengen, tapi nanti besokannya makanannya nggak kayak gitu, yang bener-bener diringanin. Jadi boleh, nggak aku sih nggak ngelarang ya. Kalau kita mau makan yang enak tapi nggak harus, jangan kebablasan terus, balance aja. Oke, aku mau nanya juga sedikit tentang parenting nih, gimana setelah 23 tahun bersama gitu kan, ada nggak sih ups and down-nya seperti apa? Ada Mbak. Kalau parenting, kalau aku ya sama suami ya. Jadi kalau misalnya sama pasangan ya 23 tahun alhamdulillah ya nggak semua bagus ya. Ya kita udah ngejalanin udah kayak pantau deh, itu udah kayak gimana sih, udah saling support, udah dia tahu aku tahu dia gitu, udah nggak perlu dicemburu-cemburin lagi, enggak gitu. Dan aku kayak udah nggak merasa kayak was-was kalau dia kemana, enggak gitu, dia tahu aku juga ngapain gitu kan. Jadi asal kita komunikasinya benar, jelas, jaga kepercayaan, ngedein anak-anak udah gede juga kan, kita fokus sama anak-anak sekarang. Terus yang kedua ya kayak rezeki gitu, misalnya kan dia lagi turun gitu, terus aku juga kerja, aku bilang aku lifestyle sampai malam apa segala macam, dia tahu kalau ini uangnya emang buat keluarga. Jadi bukan buat diri sendiri juga, kalau memang ada lebih aku mau beli apa, aku nggak minta juga gitu kalau emang aku punya gitu. Dan bukan tipikal aku istri itu harus apa dari suami, enggak gitu. Aku belajar juga, aku mandiri, aku punya uang sendiri yang aku simpen buat kesenangan aku sendiri, meskipun suami ngasih tapi aku juga punya, ngerti kan sih, punya keinginan untuk gue bangga loh, gue punya uang sendiri dari hasil kerja gue sendiri gitu. Ada kayak gitu-gitunya gitu Mbak. Tapi ya aku tahu kalau dia lagi nggak ada, ya aku yang supply, aku yang support, aku yang bayarin. Jadi kita sama-sama nggak ada yang ngerasa ego harus suami. Pokoknya apa suami, pokoknya istri, nggak mau kita punya duit itu uang gue loh. Aku nggak gitu. Jadi dia tahu. Tapi kalau anak-anak ngeliat mamanya sampai malam-malam gitu nge-live gimana sih? Ada yang komplain, yang anakku yang kedua yang King, kan aku dua nih, Queen sama King. Yang King itu yang udah ya dia lucu sih. Kalau King itu dia itu lebih peka, lebih bawel, lebih perhatian sebenarnya. Tapi kalau yang kakak ini dia ngerti lah karena kan udah gede, udah 18, mau 18. Jadi kalau yang King ini kan kayak gini, Bun, besok kemana? Sampai jam berapa? Lah mesti ditanyain tuh. Aku boleh invest gak? Lah lucu. Nah kalau si King ini dia udah ngerti dagang.
Dan dia juga punya bisnis, si King tuh umur 13 ya. Dia bisa bisnis dan dia bisa ngedagangin juga. Dia suka miniatur pesawat. Dia dagang pesawat sama pistol-pistol apa gitu, nggak ngerti deh pokoknya. Dia udah punya uang sendiri. Nah kakaknya beda. Kakaknya tuh lebih konsumtif. Kalau dia kayak buat makan, buat jalan sama temen-temennya, dia tuh pakai uang dia sendiri. Tapi giliran mau beli sesuatu, tapi emang nggak yang random ya, kayak Bun aku mau beli baju, mau beli tas ini, enggak. Dia orangnya kalau dia suka dia mau itu. Dia lebih ke kosmetik kalau Queen. Kalau King, Bun aku punya uang 1 juta nih dari hasil uang jualan aku pesawat kemarin, mau diinvest dong. Maksudnya iya, aku mau invest ke Bunda, nanti bisa jadi uang, bisa lebih, jadinya jadi berapa bisa. Oke, mau invest, ya udah Bunda ada jualan apa, ya udah aku invest ya di situ, jadi uangku bisa lebih dari, jadi bisa jadi 1,5 juta nggak bisa. Lucu deh. Ada jadi uang dia kasih ke aku uang 1 juta untuk diinvest, jadi biar uangnya bisa nambah lagi. Udah ngerti kayak gitu Udah ya? ngerti. Jadi aku bilang yaudah nih, ini ada kaftan dari Dubai, mau nggak nih? Ini modalnya 1 juta, kita jual 2 juta, atau kita jual 1,5 juta. Ya udah ini uang King ya. Bun, udah aku belum? belum juga live sale. Tunggulah orang belum live sale baru besok. Itu udah aku belum, ya belum lah orang belum. Oh iya. Tapi bener kan Bun bisa laku? Ya Allah Robi, ya udah mengerti kayak gitu lucu Tapi banget sih. Kingnya jualan mainan dia tuh di mana tuh? Dia punya ini punya sendiri, punya Instagram sendiri. Oh jadi dijualan di story, Ya, di live dia gitu? punya link sendiri, kocak deh. Makanya aku lagi lucu banget ya. Terus punya pernah ketipu juga. Dia beli pistol-pistolan apa nggak tahu, pokoknya Bun aku ketipu. Maksudnya iya, pistolnya nggak dateng, lumayan lagi 2 juta. Nah Terus kayak gimana? Ya itu, ya pelajaran aku bilang makanya. Kan aku kasih tiap bulan uang nih ke dia, kasih tiap bulan uang. Saya buat pegangan, ya kamu pokoknya aku belajar anak-anak untuk gimana cara mempergunakan uang. Jadi dia ngajarin, apa aku biarin nih ya setiap bulan sekian gitu kan. Terus uang itu dikumpulin untuk invest, ya mungkin dari uang ya kan nggak semuanya, ya belajar nggak apa-apa. Kalau dia ketipu dia belajar juga bahwa ini terjadi loh, bukan kamu hoki-hoki terus. Dia bilang Bun aku ketipu kemarin Bun, aku beli ini maksud buat invest tapi malah nggak datang barangnya 2 juta tuh. Ya udah pelajaran King, nggak apa-apa. Ya udah nanti ya harus ikhlas, nggak boleh ngedumel. Ya kan namanya hidup begitu. Jadi harus belajar. Jadi ya dia ngerti pengalaman. Lucu tapi kan anak umur gitu kayak aku capek-capek udah kayak lucu, udah drama lah gue. Capek udah jualan ini malah kayak gini ya. Berarti kamu udah harus lebih banyak sedekah. Aku bilang gitu. Tapi dia emang sedekah, lucu deh. Dia beli uang, terus uangnya sisin, beli takjil, dibagi-bagi sama Gojek, apa baju di depan rumah. Itu si King tuh beneran deh, itu anak beneran emang. Mungkin tuh nyontoh dari siapa? Ya kan aku juga kadang emang seneng ya, emang kalau aku kan orangnya juga kadang ke pasar, ajak tuh mbak-mbak. Daripada kita beliin dia nggak demen, udah yuk mbak kita ikut berangkat tuh ke Blok M, pilih tuh baju yang kamu suka dah, ya memang waktunya kan. Udah beli apa, mau beli sepatu, beli baju silakan. Terus dia ngeliat, Bun beli mukena ya buat bagi-bagi. Dia ingetin gitu, iya kita beli mukena beli 20 10 nanti buat bagi-bagian, buat bikin giveaway apa. Dia ngede-ngedein kayak gitu. Berarti udah mandiri ya dari Iya, sini ya? iya, kalau King tuh emang dia ini banget sih, maksudnya beda. Kalau kakaknya tuh emang lebih, ya mungkin anak perempuan dia lebih memikirkan diri dia gitu kan, ya kan, teenager gitu si ya. teenager gitu. Kalau yang si King ini emang beda sih anak perempuan. Oke, siap. Makasih ya, Thank you Mbak. ya. Main game sebentar boleh? Ya.